بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الكرام أعزني الله وإياكم. Kembali kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, limpah nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, melanjutkan kajian kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita pada pagi yang mulia ini adalah Asyaratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Di antara perkara gaib yang meski kita imani adalah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang kita ketahui secara nyata atau tidak kita ketahui secara nyata, dan semua itu adalah kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Isra dan Mi'raj, dan kedatangan Malaikatul Maut kepada Nabi Musa. Sekarang yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat yang pertama adalah turunnya atau hadirnya Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi bin Abdullah, nasabnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Mahdi adalah salah satu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena garis keturunannya melalui Al-Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian di masa Al-Mahdi banyaknya kerusakan dan kekejian yang terjadi, maka Imam Mahdi datang untuk merapikan itu semua. Di penghujung hayat Mahdi hadirlah sesosok makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijuluki dengan Dajjal. Dajjal ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membawa fitnah yang sangat besar. Dajjal diambil dari kata ad-dajlu yang artinya al-kadhibu wat tamwih,
yang artinya adalah pendusta dan pembawa berita palsu. Dia adalah manusia. Dia manusia yang membawa kebohongan dan membawa berita palsu di akhir zaman, sampai akhirnya dia mengaku sebagai seorang Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Cerita Dajjal disepakati oleh para ulama secara ijma', dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Namun demikian, Allah tidak menyebutkan cerita tentang Dajjal di dalam Al-Quran. Tidak satu nabi pun yang diutus oleh Allah di muka bumi ini kecuali diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umatnya dari bahayanya fitnah Dajjal. Di antara yang diajarkan Nabi SAW kepada kita ketika kita sholat, di akhir sholat kita membaca sebuah doa yang dengannya kita berlindung dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dan dari fitnah Masiihud Dajjal, dan aku pula berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dajjal disebut dengan Al-Masih. Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Al-Masih. Apa bedanya Masihul Isa dengan Masihul Dajjal? Para ulama mengatakan Isa disebut dengan Masihul Huda, yang menyebarkan Al-Huda, petunjuk. Sedangkan Dajjal disebut dengan Al-Masih, yang dimaksud adalah Masihud Dolalah, yang menyebarkan tentang kesesatan. Ada yang mengatakan Dajjal disebut dengan Al-Masih li'annahu yamsahu al-ard, karena Dajjal dia mengelilingi dunia, mengelilingi bumi ini, dan dia merusak muka bumi ini dengan kekuatan yang dia miliki. Ada pula yang mengatakan Dajjal dinamakan dengan Al-Masih karena satu dari matanya mamsuh, terusak, terhapus, rusak. Satu dari mata Dajjal itu mamsuh, terusak atau terhapus atau rusak. Dan ini seperti yang disebutkan Nabi SAW, sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta, sedangkan Dajjal satu dari matanya a'war. A'war itu ya, matanya cacat. Satu dari mata Dajjal itu melotot seperti buah anggur yang besar. Itu mata Dajjal. Artinya tidak sempurna matanya, tidak normal. Dan itu Dajjal itu dikenal oleh setiap orang yang beriman, yang mampu membaca dan yang tidak mampu membaca mengenalnya. Tertulis di antara dua matanya. Ini berarti Dajjal itu bukan satu matanya. Berapa? Dua. Ini keliru. Kadang-kadang ada orang yang buat gambar-gambar itu satu mata di tengah. Ya, ini keliru. Dajjal itu punya dua mata. Ya, dua mata. Satu di antara matanya cacat, seperti biji kurma atau seperti biji anggur. Artinya melotot satu matanya itu. Di antara kedua mata Dajjal tertulis kafara atau bersambung kafara. Dan ini dibaca oleh setiap manusia yang beriman.
yang bisa membaca dan tidak bisa membaca bisa melihatnya, ya, akan Dajjal tersebut. Tertulis di antara dua matanya. Dajjal ini akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak, dan dia akan mengajak dan menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya, karena dia mengaku Tuhan. Dia mendatangkan fitnah yang sangat besar. Kalau dia katakan, wahai langit turunkan hujan, seketika akan turun hujan. Kalau dia menyentuh manusia yang sakit, bisa sembuh. Ini kekuatan yang Allah berikan kepada Dajjal sebagai fitnah untuk manusia. Dan ini tentunya adalah takdir kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak disuka oleh Allah, ya, meski demikian akan terjadi. Maka kebanyakan pengikut Dajjal orang-orang Yahudi dan para wanita dan orang pinggiran dari orang-orang Arab. Orang Yahudi dan wanita dan orang pinggiran dari orang-orang Arab. Dan pula Yahudi dari negeri Al-Asfahan. Itu sekitar 70.000 orang yang ikut dengan Dajjal. Jumlah ini tidak membatasi jumlah pengikutnya. Nanti Dajjal akan berkeliling dunia. Dia berjalan dengan cepat bagaikan tiupan angin, berjalan di muka bumi ini. Ya, Al-Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan kal ghaith istadrobathu rihu, seperti halnya hujan yang ditiup oleh angin, menandakan akan cepatnya perjalanan Dajjal di muka bumi. Dia hidup di muka bumi hanya 40 hari. Ya, hanya 40 hari. Namun satu hari pertama kehadiran Dajjal seperti setahun. Dan itu hitungannya memang hitungan nyata. Sehingga para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau hari itu terjadi dan kita masih hidup, masih diwajibkan sholat, masih, gimana cara sholatnya?" Kata Nabi SAW, ya, takdirkan, ya, kalian kira-kira dengan waktu sebagaimana waktu sholat yang ada. Satu hari seperti 1 tahun perjalanan kehidupan manusia di sana. Kemudian hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, hari keempat seperti hari-hari biasa sampai harinya habis 40 hari. Semua dunia dikelilingi oleh Dajjal dengan waktu yang singkat kecuali 2 negeri, kota Mekah dan Madinah. Dikarenakan 2 negeri ini dijaga oleh malaikat yang Dajjal tidak berani masuk ke dalam negeri tersebut karena adanya malaikat yang menjaganya. Kemudian jemaah sekalian, Dajjal ini akan dikenal oleh orang-orang yang beriman saja. Orang-orang kafir tak mengetahui dia. Orang-orang yang beriman mengetahui tulisan kafara di antara 2 matanya. Dia membawa fitnah yang sangat besar ketika dia perintahkan kepada langit, wahai langit turunkan hujan, maka turunlah hujan. Wahai bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dajjal membawa neraka dan membawa surga. Yang dimaksud neraka di sini adalah api dan taman-taman. Apinya Dajjal itu adalah taman. Tamannya Dajjal adalah api. Ini fitnah yang dibawa oleh Dajjal sehingga manusia tertipu di sana. Diingatkan oleh Nabi SAW kepada umat ini, man sami'a bihi falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar tentang kehadiran Dajjal, maka hendaknya dia lari, menjauh dan menghindar darinya. Wa man adrakahu, kalau sekiranya pun ketemu sama Dajjal, dia nggak bisa lari lagi. Kemudian berhadapan dengan Dajjal, maka hendaknya dia membaca Fawatiha
suratil kahf, dengan membaca pembuka dalam surah Al-Kahfi, atau bifawatih suratil kahf, dengan pembuka awal-awal surat Al-Kahfi. Ini diantara penangkal bagi seseorang untuk terlindung dirinya dari Dajjal. Artinya berarti kita harus menghafalnya. Iya, menghafal surah Al-Kahfi kalau mau berlindung dari Dajjal. Dan ini resep yang diresepkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membacanya seperti surah Al-Fatihah biar nggak lupa. Kalau sekarang aja bacanya lupa-lupa, ketemu Dajjal gimana? Ketemu Dajjal buyar dia, ya kan? Dikasih satu fitnah sama Dajjal, nggak selamat. Kita difitnah sama manusia zaman sekarang saja nggak selamat. Bagaimana dengan fitnahnya Dajjal? Ini maka kita harus takut dengan Dajjal ini. Ya. Takut maksudnya kita harus menghindar dari Dajjal. Jangan coba-coba mendekat dan mendatanginya. Ya. Orang yang paling kuat imannya di masa itu bertemu dengan Dajjal, ya, langsung berubah dia kafir. Karena fitnah yang besar dibawa oleh Dajjal sehingga merubah keadaan seseorang dari keimanan menjadi kepada kekufuran. Baik jemaah sekalian, ini sekelumit tentang kisah Dajjal. Kemudian selanjutnya, Dajjal ini nantinya akan dihabisi oleh sesosok manusia yang Allah turunkan dari langit. Dajjal akan dihabisi oleh sesosok manusia yang turun dari langit. Manusia ini adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang pernah hidup di dunia. Hingga saat ini beliau masih hidup. Di sini ada pendapat beberapa ulama. Manusia yang masih hidup dari zaman dahulu sampai sekarang, sebagian ulama ada yang mengatakan 3. Sebagian ulama ada yang mengatakan 3. Nabi Yahya, Nabi Khidir, dan Nabi Isa. Namun pendapat ini dilemahkan oleh kebanyakan ulama. Ya, yang masih hidup satu-satunya manusia dari zaman ribuan tahun yang lalu hingga sekarang itu ada satu, Nabi Isa alaihissalam. Dan hidupnya Nabi Isa tidak sama dengan kehidupan kita, karena Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke langit ketika orang-orang Nasrani, ketika orang-orang Bani Israel, ketika orang-orang pengikut Nabi Isa dan berkhianat dengannya, berniat untuk membunuh Nabi Isa, maka Allah Subhanahu wa taala serupakan seseorang sesuai dengan sosok Isa. Nampak Isa Allah angkat ke langit dan Allah katakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Isa, tidak pula menyalibnya, tetapi ada seorang yang Allah serupakan dengan Isa. Ini orang yang berkhianat kepada Isa alaihissalam. Dan Allah katakan bal rafa'ahullah. Akan tetapi Allah mengangkat Isa alaihissalam, ya, ke langit. Dan nanti Isa akan Allah Subhanahu wa taala turunkan di hujung kehidupan setelah Mahdi. Datang Isa alaihissalam untuk menghancurkan babi, anjing, Yahudi, Nasrani, dan para pengikutnya serta Dajjal. Sehingga Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, ya, sehingga Dajjal ketika bertemu dengan Nabi Isa, dia sangat ketakutan sampai dikatakan Dajjal akan meleleh seperti melelehnya es terkena sinar matahari ketika berhadapan dengan Isa alaihi salam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Isa ibnu Maryam. Nuzul Isa ibni Maryam
thabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimin. Turunnya Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Siapa bapaknya? Isa. Isa manusia yang lahir tanpa bapak. Dan ini diantara kekuatan Allah dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Isa itu seperti permisalan Adam. Adam Allah ciptakan dari tanah, ya kan? Adam Allah ciptakan dari tanah. Sedangkan Isa, ya, Allah tiupkan ruh di dalam perut Maryam. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah Isa di dalam perut Maryam. Maka di antara keimanan orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, kita wajib beriman dengan Isa putra Maryam adalah kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tiupkan ruh di dalam perutnya Maryam, tidak memiliki ayah. Jadi manusia itu yang pertama, ada yang Allah ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Tanpa ayah dan tanpa ibu. Itu ibunda dan ayahanda kita, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu. Ada manusia yang Allah cipta dengan adanya ibu, gak ada ayah, yaitu Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, satu-satunya manusia yang dinisbahkan dirinya kepada ibunya langsung dalam keadaan suci, yaitu Isa ibnu Maryam. Kemudian ada manusia yang Allah ciptakan dengan adanya kedua orang tua, ada ayah dan ibu, ya, manusia kebanyakan di muka bumi ini. Kemudian Isa alaihissalam ini, ya, diceritakan tentang kehadirannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta menjadi kesepakatan kaum muslimin. Allah menceritakan tentang Isa alaihissalam, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan sesungguhnya kalangan ahli kitab yang dahulu mendustakan Nabi Isa alaihissalam, nanti sebelum wafatnya Nabi Isa, mereka beriman semua dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengan Nabi Isa alaihissalam. Ay mautu Isa wa hadha hina nuzulihi kama fassarahu Abu Hurairah bidzalik. Yaitu kematian Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa turun ke muka bumi, sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Hurairah tentang yang demikian, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam turun dari langit, kemudian akan diikuti oleh manusia-manusia beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, dari kalangan ahli kitab. Yang tidak beriman dengan Nabi Isa, ya, akan dibunuh nantinya, akan dibunuh, diperangi. Ini jemaah menunjukkan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi dan Nasrani itu bukan hanya permusuhan masalah dunia, tapi masalah agama. Dan permusuhan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Terbukti nih, sampai Isa turun pun permusuhan itu masih ada. Permusuhan itu masih ada. Allah ceritakan tentang isi hati mereka. Allah singkap dari langit ke-7. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menceritakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian ikut dengan agama mereka. Kalaulah kita telah murtad, keluar dari Islam dan ikut dengan agama mereka, baru mereka tenang, baru mereka ridha. Selama kita masih memeluk Islam, maka mereka tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah ridha sampai hari kiamat. Dan permusuhan itu akan muncul sampai Isa turun dan menghancurkan mereka. Yahudi dan Nasrani semua dihancurkan oleh Isa alaihissalam. Nabi mengatakan, wallahi la yanzilanna Isa. Nabi bersumpah, demi Allah, benar-benar Isa akan turun. Ibnu Maryam, Isa bin Maryam akan turun.
hakaman wa adla, dan dia akan membawa hukum dengan keadilan, menghakimi manusia dengan hukum yang penuh dengan keadilan. Hukum yang dibawa oleh Isa ikut dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Olehnya sebelum Isa atau sebelum Mahdi wafat, itu Isa sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isa sempat sholat di belakang Mahdi, ikut dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, karena Imam Mahdi mengikut dengan syariat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya Isa hidup di zamanku, maka dia akan ikut dengan apa yang kubawa. Oleh karenanya, orang-orang Nasrani itu, sekiranya mereka mau percaya dengan Muhammad, maka dia sudah jadi Muslim. Namun mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, mengingkari tentang Nabi SAW. Akhirnya mereka kafir. Mengingkari satu Rasul, satu Nabi, kufur. Mengingkari satu Nabi, ya, berarti dia mengingkari seluruh para Nabi. Mengingkari satu Rasul, berarti mereka mengingkari seluruh para Rasul. Kadzabat Nuhil Mursalin. Gimana ayatnya? Kadzabat Nuhil Mursalin. Kata Allah, kadzabat qaumu Nuhinil Mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal Rasul yang diutus kepada kaumnya Nuh siapa? Nuh saja, satu. Tapi mengingkari Nabi Nuh, berarti dia mengingkari seluruh Rasul sebelum seluruh Rasul yang ada. Seluruh Rasul yang ada. Karena Rasul pertama yang diutus di muka bumi siapa? Nuh alaihissalam. Padahal Nabi-Nabi sebelumnya itu belum datang. Nabi-Nabi setelah Nuh itu belum datang. Dan Rasul-Rasul Nuh setelah Nuh belum datang. Tetapi mengingkari satu Rasul dianggap oleh Allah mengingkari seluruh Rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak bedakan satu di antara mereka. Nah, ini di antara sebab orang-orang Nasrani kafir karena dia mengingkari Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Isa turun, dia ikut sholat di belakang Imam Mahdi. Setelah beberapa saat Mahdi wafat, kemudian Isa alaihissalam mulai menjalankan tugasnya di muka bumi, menegakkan hukum dengan keadilan. Semua di atas keadilan, di atas agama Islam, di atas keadilan dan di atas agama Islam. Maka Syekh di sini mengatakan, wa qad ajma'al muslimuna ala nuzulihi fayanzilu 'indal manaril bayda. Sepakat kaum muslimin akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa turun? Nabi Isa turun di Menara Putih, fi syarqi Damaskus, di timurnya Damaskus. Damaskus ini di daerah Suriah hari ini. Turunnya di Menara Putih di sekitar negeri Suriah. Wadi'an kafayhi ala ajnihati malakain. Kedua tangannya diletakkan di atas dua sayap malaikat. Di atas sayap-sayap malaikat. Ini tangan Nabi Isa alaihissalam. Fala yahillu likafir yajid min rihi nafasihi illa mata. Lihat, ketika Nabi Isa turun, orang-orang kafir, siapa saja yang mencium baunya Isa, ya, maka dia mati. Bau nafasnya Isa, dia mati. Ini kekuatan yang Allah berikan kepada Isa alaihissalam. Dan Isa ini mampu menghidupkan orang yang mati. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepadanya, mampu menyembuhkan yang buta, yang tuli, hanya dengan diusap. Makanya Isa dikatakan Al-Masih, yang mengusap. Yang mengusap apa? Yang mengusap orang yang sakit langsung sembuh. Dan mengusap kesesatan menuju hidayah. Ini Isa dikatakan Al-Masih. Kata beliau, fala yahillu likafir yajid min rihi nafasihi. Ya, tidak setiap orang kafir yang mencium dari nafas
Isa alaihissalam illa mata, kecuali pasti dia mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu fayatlubud dajjal hatta yudrika bi babi luddin fayaqtulahu. Dan nafasnya Isa itu tercium sejauh mata memandang. Sejauh mata memandangnya Nabi Isa alaihissalam. Dan terus Nabi Isa berkeliling dunia juga mencari siapa? Dajjal. Dajjal ini ketika mendengar kehadiran Isa alaihissalam, dia terbirit-birit, lari, ketakutan mendengar kehadiran Isa. Tapi Isa terus berkeliling mencari Dajjal sampai di pintu Lud. Di pintu Lud ini di negeri Palestina. Sampai di pintu Lud, maka bertemulah dengan Dajjal di sana. Fayaqtulahu, maka Isa pun membunuh Dajjal. Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Wa yukassir as-saliba, dan Nabi Isa menghancurkan salib-salib yang ada di muka bumi ini. Wa yad'ul jizyah, meletakkan jizyah. Yang tadinya manusia diwajibkan membayar upeti, maka dihapuskan upeti oleh Isa alaihissalam. Wa takunu sajadata wahidatan lillahi rabbil alamin. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjadikan manusia itu menjadi satu, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa di muka bumi ini di masa itu beliau sempat menjalankan ibadah haji, ibadah umrah, ya. Semua ini haditsnya sahih, disebutkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan sebagiannya disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud bahwasanya Isa alaihissalam beliau hidup di muka bumi setelah membunuh Dajjal 40 tahun. Setelah beliau membunuh Dajjal, hidup di muka bumi 40 tahun. Kemudian beliau wafat. Nabi Isa pun mati. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 159, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan sesungguhnya ahli kitab itu mereka semua beriman kepada Isa sebelum wafatnya. Kapan ini? Setelah Nabi Isa turun ke muka bumi, kemudian seluruh ahli kitab beriman kepada Nabi Isa, kemudian Isa alaihissalam hidup di muka bumi setelah dibunuhnya Dajjal selama 40 tahun. Beliau menjalankan haji, menjalankan ibadah umrah, kemudian beliau sholat sebagaimana sholatnya kaum muslimin, kemudian beliau meninggal dunia. Ya, dan jasadnya Nabi Isa alaihissalam disolatkan oleh kaum muslimin. Dan hadits ini disebut oleh para ulama hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan Imam Abi Syaibah, Ibnu Jarir dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik jamaah sekalian, disebutkan pula oleh Imam Bukhari di dalam tarikh kitab beliau bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan Allahu a'lam akan kebenarannya. Dan di sini disebutkan apa yang dikatakan oleh apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya ya hada la yasih indi wala yutabi alaihi. Ini cerita tentang Nabi Isa dikubur bersama Rasul SAW. Ini ceritanya nggak sahih. Dalam periwayatannya ada kecacatan. Maka para ulama mengatakan tentang kebenaran Isa dikubur dengan Nabi SAW ini tidak benar. Allahu a'lam di mana Isa dikuburkan dan di mana Isa meninggal dunia. Yang penting riwayatnya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliau meninggal dunia.
dan tidak tahu di mana jasadnya dikuburkan. Dikisahkan pula Nabi Isa setelah membunuh Dajjal sempat beliau menikah, kemudian beliau memiliki anak dan keturunan. Namun kisah itu juga diperselisihkan akan kebenarannya oleh para ulama. Baik jamaah sekalian, ini kisah-kisah perkara gaib. Perkara gaib tidak bisa diambil kecuali dengan hadis-hadis yang sahih, cerita yang benar dari Al-Quran dan dari hadis-hadis sahih dari Nabi SAW. Ya Iqmal ya? Ya, baik. Ini demikian kisah-kisah tentang perkara-perkara gaib, khususnya tentang Nabi Isa dengan Dajjal. Baik, selanjutnya perkara gaib yang Nabi SAW juga ceritakan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah memiliki dua keinginan, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah tidak diinginkan kecuali sesuatu yang baik-baik saja. Ya. Tidak diinginkan kecuali sesuatu yang baik-baik saja. Iradah kauniyah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya adanya hikmah. Terkadang yang baik, terkadang sesuatu yang buruk itu terjadi. Ini iradah kauniyah. Dan di antara iradah kauniyah Allah adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dua kabilah. Dua kabilah besar, keturunan Adam. Keturunan Adam. Artinya dia bukan makhluk asing. Dia manusia. Dia bukan makhluk asing, dia manusia. Namun sayangnya dua makhluk ini ya memiliki keanehan. Di antara keanehannya mukanya lepek. Lepek itu apa? Kayak talam. Kayak talam tuh mukanya. Hidungnya ke dalam, rata mukanya. Ini apa? Matanya sipit. Sebagian orang cocokologi mengatakan ya ini orang-orang Cina. Ini jemaah sekalian, ini dusta ya, kedustaan. Nggak boleh demikian mengatakan. Walaupun para ulama mengatakan dia matanya sipit, hidungnya lepek, dia mukanya kayak talam. Jangan dikatakan itu orang Cina. Subhanallah. Nggak semua orang Cina, ya kan, matanya sipit. Mana ini orang keturunan Cina yang di sini nih? Nggak datang orangnya. Ada teman kita yang dari Tionghoa kan? Gak kenal antum? Masa gak kenal? Subhanallah. Harusnya antum kenal. Masa saya baru kenal nama beliau, antum gak kenal nama beliau. Beliau dari Tionghoa, yang keturunan Tionghoa. Baik jemaah sekalian, Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk ciptaan Allah yang dia memiliki wajah yang lepek seperti talam, ya. Artinya bukan talam bulat ya, maksudnya lepek dia, rata. Hidung dengan wajahnya itu rata, matanya sipit. Warna kulitnya nggak dijelaskan sama para ulama. Ya, kalau ada yang mengatakan, oh dia warnanya putih, kemudian gini agak pendek ya, digambarkan kayak orang Cina. Ini dusta, ini kedustaan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ismani a'jamiyan. Ini dua nama a'jami selain orang Arab, atau Arabian atau Arab. Ya, dua nama ajami atau dua nama Arab. Artinya ada keraguan di sini. Mustaqan minal ma'aj wa huwal ittirab. Diambil dari kata ma'aj, yaitu yang pertama al-ittirab. Ittirab itu yang guncang. Au min ajijin nar, yaitu talahaba. Ya, atau ajijun nar itu artinya apa? Gejolaknya api. Gejolaknya api. Ada yang mengatakan, ya, guru kami Syekh Bashar al-Adani, beliau mengatakan minal ujaj, yaitu al-ma'u syadid al-mulawah, yaitu air yang sudah mulai membeku bercampur dengan garam. Itu namanya Ya'juj. Itu namanya Ya'juj dan Ma'juj. Namun siapa dia sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wahuma
ummatan min bani Adam. Keduanya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua kabilah dari keturunan Adam. Mawjudatan. Sekarang di mana dia, Ustaz? Apakah sudah dicipta? Sudah dicipta dari zaman dulu. Dari zaman dulu sudah ada dia. Ya. Ini berarti umurnya panjang umurnya. Dari zaman dia dicipta sampai sekarang masih hidup. Ya'juj dan Ma'juj, dan akan terus hidup dia sampai hari kiamat. Ya. Dan dia bukan perorangan, tapi jumlahnya banyak. Sampai nanti dunia ini dipenuhi oleh dia. Oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan keberadaan mereka disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kisahnya? Ya, kisahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang perjalanan raja dunia. Di dunia ini ada beberapa raja yang tidak ditandingi. Di antaranya adalah Raja Sulaiman, sekaligus diangkat menjadi seorang nabi. Ini Sulaiman, beliau raja, tapi juga beliau menjadi seorang nabi. Ketika Bani Israel sudah bosan dipimpin sama nabi, maka Bani Israel pengen yang mimpin jangan nabi. Kenapa? Nabi itu kalau mimpin selalu dibunuh sama orang-orang Bani Israel. Ini kekejian Bani Israel. Sampai akhirnya Allah datangkan raja yang bernama Daud. Sekaligus diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Setelah Daud ada raja yang bernama Jalut. Ini raja juga, memiliki kekuatan. Namun Jalut ini bukan Jalut, Talut ya. Wa qatala Dawudu Jaluta. Ya, Talut. Talut ini dia akan menjadi raja nanti. Kemudian setelah itu di bawahnya lagi ada raja yang bernama siapa? Bukan. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Daud, ya berarti Daud yang rajanya. Daud rajanya, Jalut itu musuhnya. Kemudian jemaah sekalian, ada juga yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain ini juga dia menjadi raja yang menghancurkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang-orang yang melakukan kejahatan. Dia menegakkan keadilan. Dzulqarnain. Sampai ketika Dzulqarnain bertemu di antara dua gunung, di sana ada penghuni dan penghuninya itu merasa ada orang yang merusak di negeri tersebut. Nama kaum itu disebut dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kabilah ini Ya'juj dan Ma'juj. Kabilah ini berada di balik gunung jemaah. Ya, sekarang orang mengira bahwasanya benteng Cina yang panjang itu, ya, itu adalah bangunan yang dibangun sama siapa? Dzulqarnain. Padahal Dzulqarnain membangun benteng dengan apa? Ya, dengan timah yang dibakar sehingga meleleh. Kemudian dibangun tembok yang tinggi, yang besar. Ya, tembok yang paling besar. Di mana Allah alam. Ya. Di mana tempatnya itu dia tinggi dan besar, licin, tidak bisa ditembus oleh siapapun. Sampai Ya'juj dan Ma'juj pun tidak bisa menembus benteng tersebut. Padahal Ya'juj dan Ma'juj ini memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dan sampai dikatakan kelompok Ya'juj ini kalau dia melewati sungai atau danau, satu kelompok lewat, kelompok yang terakhir lewat, itu dia lihat, loh, dulu ada air di sini. Habis seluruh airnya. Diminum sama mereka. Jadi kalau dilewati sama mereka itu negeri mesti hancur. Setiap dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj. Allah ceritakan, hatta idza balagha saddain, sampai ketika Dzulqarnain sampai ke dalam ke daerah dua gunung, wajada min dunihima qauma, maka Dzulqarnain bertemu dengan dua kaum, la yakaduna yafqahuna qawla, tapi sayangnya dua kaum ini nggak paham dengan ucapan manusia, ya orang Cina berucap paham kan, ya kan? Ini keliru nih cocokologi ini. Qalu ya Dzulqarnain, maka manusia-manusia itu
Ya, di masa itu mereka berkata kepada Dzulqarnain, "Wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard." Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka merusak di muka bumi ini. "Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda." Maukah kami bayar, wahai Dzulqarnain, untuk engkau menjadikan antara kami dengan mereka benteng yang kuat sehingga mereka tidak bisa menembus dan menyerang kami. Nah, di sini Dzulqarnain merasa dirinya itu memiliki sesuatu yang lebih mulia daripada hadiah yang mereka berikan kepada Dzulqarnain. Sehingga Dzulqarnain pun enggan menerima pemberian yang diberikan oleh mereka. Dan Dzulqarnain pun menolaknya. Ya, sehingga ketika Dzulqarnain menolak akan pemberian mereka, maka Dzulqarnain meminta kepada mereka untuk mendatangkan perlengkapan-perlengkapan untuk melindungi antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Di antara perlengkapan itu adalah timah yang nantinya dicairkan dengan api. Ketika dia sudah dicairkan, dijadikanlah tembok benteng yang tinggi untuk menghalangi antara manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai ketika Dzulqarnain selesai menjalankan tugasnya, Dzulqarnain tidak mengkufuri nikmat Allah. Dia katakan, qala hadza rahmatun min rabbi. Ini rahmat dari Tuhanku. Famastata'u ayyadharu. Sehingga orang-orang Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mampu menampakkan diri mereka dan tidak mampu menembus benteng tersebut. Allah katakan, wa mastata'u lahu naqba. Dan mereka pun tidak mampu melubangi bangunan yang dibangun oleh Dzulqarnain. Ya. Akan tetapi dijalankan iradah kauniyah Allah dengan hikmah yang Allah miliki. Di akhir zaman nanti benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain rubuh. Benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain rubuh, ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang demikian diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 98 hingga 99. Allah katakan, wa qala hadza rahmatun min rabbi. Dan Dzulqarnain ketika dia selesai membangun benteng tersebut, dia katakan, ini rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ketika nanti telah datang janji Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Dzulqarnain, maka ja'alahu dakka. Allah akan jadikan benteng itu hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhan meski akan terjadi. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Dan akhirnya kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj bercampur aduk satu dengan yang lainnya sampai mereka menguasai manusia. Penduduk dunia hancur dibuat Ya'juj dan Ma'juj. Siapapun yang bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj meski mati. Sampai akhirnya Ya'juj yang Ma'juj mengatakan, dunia ini sudah kita kuasai. Sekarang kita menyerang penduduk langit. Antum bayangkan. Ya? Penduduk dunia sudah dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang tugas kita apa? Menghabisi penduduk langit. Bayangkan itu. Ini kekuatan apa yang dimiliki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka membawa senjata, tameng dan seperti tombak-tombak kecil. Ini semua dilemparkan ke langit untuk menyerang penduduk langit. Dan Allah Subhanahu wa taala balas dengan kekuatan yang Allah miliki. Allah datangkan ulat-ulat kecil. Allah datangkan ulat-ulat kecil yang menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj masuk ke tungkak ya. Tengkuk belakangnya Ya'juj dan Ma'juj, dia menggerogoti Ya'juj dan Ma'juj sampai mati. Sampai dunia ini seluruhnya penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dunia ini penuh seluruhnya dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga busuk dunia ini di masa itu. Kapan itu terjadi? Ini perkara gaib ya. Dan ini ceritanya nyata, bukan dongeng. Ya, ceritanya nyata. Dan penuh dunia ini dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Untuk membersihkan bangkai itu, Allah Azza wa Jalla utus burung. Burung-burung kemudian membawa bangkai itu ke suatu tempat sampai akhirnya bumi ini menjadi bersih kembali. Bumi ini menjadi bersih kembali. Baik, kita lanjutkan.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah yaumal qiyamati ya Adam qum. Di hari kiamat nanti Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, bangkitlah engkau. Faba'at ba'tan nar, maka utuslah manusia yang harus diutus min dzurriyyatik, dari keturunanmu, ya, untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dari keturunan Nabi Adam itu dimasukkan, tapi sebagian besar dimasukkan pula dari keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Kata Nabi SAW, abshiru, bergembiralah kalian, fa inna minkum wahidan, sesungguhnya satu orang dari manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan, dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Jadi bandingnya kita, satu orang kita 1000 orang Ya'juj dan Ma'juj. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa khurujuhum alladhi yakunu min asyaratis sa'ah lam ya'ti ba'd. Kedatangan Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi tanda hari kebangkitan, hari kiamat, itu belum terjadi sekarang. Walakin biwaridihi wujidat fi adi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan tanda-tanda itu dan riwayat-riwayat itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata fi sahihain, dan telah datang hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, futihal yaum min darmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Di zaman Nabi, kata Nabi, terbuka hari ini. Ketika Nabi menyabdakan hadis ini, terbuka hari ini dari benteng Ya'juj dan Ma'juj mithla hadhihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melingkarkan jarinya antara telunjuk dengan ibu jari, seperti ini. Jadi sekarang nih, bangunan yang dibangun oleh Dzulqarnain, benteng itu sudah bolong, tapi segini masih bolongnya. Nanti akan roboh benteng itu, hancur, karena Ya'juj dan Ma'juj terus dia menggerogoti benteng tersebut sampai akhirnya dia menjebolnya dan dia merusak muka bumi ini. Wa qad thabata khurujuhum fil kitab wa sunnah, dan telah ditetapkan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi Allah katakan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min makani wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'du al-haqqa. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Ya'juj dan Ma'juj, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai apabila dibukakan pintu benteng yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka itu Ya'juj dan Ma'juj dari tempat yang tinggi mereka meluncur, mengejar dengan kecepatan yang sangat cepat. Waqtarabal wa'dul haqqa. Ingat, janji Allah sudah dekat. Janji Allah sudah dekat, dan kita berada di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Ini jemaah, ini gambaran kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Al-Imam Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, maka Ya'juj dan Ma'juj keluar pada penduduk bumi. Mereka melakukan pengerusakan, menumpahkan darah dan keburukan-keburukan yang hanya diketahui oleh Allah. Sifat-sifat mereka telah dijelaskan dalam hadis-hadis. Manusia tidak sanggup melawan mereka. Kemudian Allah mengirim sebuah penyakit yang menyerang leher mereka. Penyakit tersebut melalui ulat-ulat yang menyerang leher mereka hingga mereka mati seluruhnya, dan kaum muslimin bisa istirahat dari keburukan mereka. Hewan-hewan bumi akan memakan jasad mereka sampai gemuk dan kuat. Sebagai riwayat mengatakan, ya, hewan bumi memakan jasad Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian lain mengatakan diutus burung untuk mengangkat jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj sampai bersih bumi ini dari jasadnya Ya'juj dan Ma'juj. Namun bumi ini pernah busuk nantinya akibat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ini kisah tentang perkara gaib yang wajib kita imani dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setelah Ya'juj dan Ma'juj adalah keluarnya dabbah.
dabbah. Baik, kita lanjutkan. Waqala Nabi menceritakan tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, innaha lan taquma as-sa'atu hatta taraw qablaha 10 ayat. Hari kiamat tidak akan pernah terjadi sampai kalian menyaksikan 10 tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Namun para ulama mengatakan 10 tanda ini nggak tahu bagaimana urutan yang pasti. Tidak tahu bagaimana urutan yang pasti. Fadzakara ada dukhan, keluarnya asap. Keluarnya asap. Wad-dajjal, munculnya dajjal. Dukhan ini asap yang tebal. Ya, saya lupa dari mana, dari Syam atau dari mana. Keluar asap ini. Kemudian ad-dukhan, dajjal, keluarnya dajjal, kemudian keluar ad-dabbah. Dabbah ini hewan yang melata, yang sangat besar. Hewan melata yang sangat besar. Hewan ini bisa bicara cuma. Hewan ini bisa bicara. Hewan ini akan keliling dunia memberikan tanda. Tek 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 tek. Ini muslim kafir, muslim kafir. Sehingga muslim bisa melihat ini kafir. Ini kafir bisa melihat ini mukmin. Membedakan antara mukmin dan kafir. Apa hewan ini? Gak ada yang tahu. Cocokologi katakan ular, gak ada yang tahu. Ya. Cocokologi bilang ular, ini gak ada yang tahu hewannya. Ya, Nabi mengatakan dabbah, dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dabbah. Dalam surat An-Naml ayat 82 Allah katakan wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Kata Allah, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang dabbah dari perut bumi. Dari perut bumi. Dari perut bumi mana dia keluar? Ya, Allah alam, ya. Tapi dia akan keluar. Wa tulu'us syams, dan terbitnya matahari. Terbitnya matahari dari negeri timur, dari negeri barat. Sekarang matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Nanti matahari akan terbit dari barat, tenggelam ke timur. Ini jemaah, hati-hati dengan kelompok ateis yang dia ingin menolak matahari mengelilingi bumi. Sejatinya yang mengelilingi bumi itu matahari, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Oleh karenanya, matahari itu kalau dia berkeliling, yang bagian sini siang, bagian sini malam. Terus demikian. Yang berkeliling apa? Matahari. Makanya perdebatan yang terjadi antara Namrud dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa mendatangkan matahari dari timur, coba datangkan dari barat. Berarti yang berjalan apa? Matahari atau bumi? Matahari. Mereka ingin mengatakan bumi itu yang berkeliling, ingin mengatakan bahwasanya dunia ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang-orang ateis. Mereka ingin menolak akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, dan tiga kali gempa atau 3 kali ditenggelamkan bumi. Wa thalatu khusuf, mohon maaf, 3 kali datangnya gerhana. Datangnya gerhana khosafa bil masyriq. Gerhana di negeri timur, gerhana di negeri barat, dan gerhana di Jaziratul Arab, di negeri Arab. Wa akhiru dzalika nar. Kemudian akan keluar api yang besar. Api yang besar ini keluar dari negeri Syam, ya, menggiring manusia semuanya ke mahsyar. Di mana manusia beristirahat, api itu istirahat. Manusia berjalan, api itu terus menggiring. Baik di siang malam hari. Sampai mereka ke mahsyar. Dan hadis ini sahih jemaah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisahnya di dalam hadis Nawas ibn Sam'an, bahwasanya Nabi SAW berkata tentang Isa bin Maryam setelah membunuh Dajjal. Bainama huwa kadzalik, tatkala dalam keadaan demikian diwahyukan kepada Isa, anni qad akhrajtu ibadan li la yudana li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur. Bahwasanya Isa setelah membunuh musuh-musuh Islam, kemudian Nabi Isa diperintahkan untuk menggiring manusia ke Bukit Tur. Wa yab'atsallahu Ya'juj wa Ma'juj. Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj, wa min kulli hadabin yansilun, dari bukit yang tinggi dia terus turun berlari kencang, fayamuru awailuhum ala Hubair Tabariyah. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini akan melewati Danau Tabariyah. Danau Tabariyah ini
ketika dilewati oleh kelompok yang pertama, kelompok yang kedua ketika melewati danau tersebut bilang, loh airnya mana? Dulu di sini ada air. Ya, saking banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj dia menghabisi air di danau Tabariyah tersebut. Wa yaqul laqad kana bihadhihi marra ma'un thumma yasiruna hatta yanhau ila jabal. Kemudian akhirnya mereka lanjutkan perjalanan sampai mereka masuk ke gunung-gunung, kemudian masuk ke gunung antara Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, laqad qatalna man fil ardi. Kami sudah bunuh manusia semua yang di muka bumi ini. Halumma, ayo sekarang falnaqtul man fis sama. Kata mereka, yuk sekarang kita serang, kita bunuh orang-orang makhluk Allah yang berada di langit. Fayarmauna binasyabihim ila sama. Akhirnya mereka lemparkan senjata-senjata mereka ke langit. Fayaruddahumullah. Allah Subhanahu wa taala pun membalas lemparan mereka, ya, untuk mereka sendiri. Anak-anak panah yang mereka lemparkan, mohon maaf bukan tameng ya, anak panah yang mereka lemparkan tersebut, ya, dilumuri dengan darah, Wa yahsuru nabiyullah wa ashabahu hatta yakuna ra'ta tawr. Nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu Isa kemudian terus melakukan perjalanan sampai mereka berada di sebuah hatta yakuna ra'sa tawr, sampai di sebuah benteng yang tinggi di salah satu tempat li ahadihim khairan min mi'a dinar li ahadikum al-yawm fayarghabu Nabi Allah Isa wa ashabahu ila Allah fayursilu alaihim an-naghab. Nabi Allah Isa alaihissalam pada hari itu menghargai bahwasanya satu ekor sapi itu lebih baik daripada mi'ah dinar, 100 dinar seorang di antara kalian hari ini. Maka Nabi Allah Isa alaihissalam dan para sahabat dan para pengikutnya, mereka pun Allah Subhanahu wa taala tolong dengan diturunkan cacing-cacing kecil atau ulat-ulat kecil yang nantinya mereka akan menggerogoti Ya'juj dan Ma'juj di atas lehernya, sehingga semua Ya'juj dan Ma'juj meninggal dunia. Akhirnya Nabi Isa pun turun dari bukit tersebut dan para sahabatnya dan para pengikutnya ke muka bumi. Fala yajidu maw'ada shibr. Sampai kata disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, tidaklah didapatkan sejengkal bumi kecuali di situ ada jasadnya Ya'juj dan Ma'juj, sampai dipenuhi bumi oleh jasadnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kalau Ibnu Utsaimin menceritakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus burung untuk mengangkat jasad mereka. Namun Syekh Shalih Fauzan mengatakan hewan-hewan bumi memakan jasad Ya'juj dan Ma'juj sampai gemuk-gemuk. Nah, di sini Ibnu Utsaimin mengatakan fayursilu alaihim tayran. Kemudian diutus untuk mereka burung-burung ka'anaqil baqat. Dan burung-burung ini seperti burung yang punya leher yang panjang. Burung apa namanya itu? Burung onta ya, burung onta. Dia yang leher yang panjang. Kemudian fatahmiluhum, kemudian membawa jasad-jasad mereka itu, kemudian mencampakkan mereka di tempat yang Allah kehendaki. Ini hadisnya panjang jemaah, dan ini hadisnya diceritakan oleh Imam Muslim. Jadi yang kita ceritakan tadi adalah hadis yang sahih diceritakan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW. Ini kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini. Ya'juj dan Ma'juj, dan itu akan terjadi nanti. Ya, antum nggak usah berharap ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya ini orang-orang Cina ini, ya kayak Ya'juj dan Ma'juj, nah ini dusta. Iya dusta, nggak boleh itu, ya dusta. Baik, ada yang ditanya jemaah? Ada yang ditanya? Insyaallah bisa kita lanjutkan tentang khurujud dabbah, keluarnya dabbah. Dabbah ini hewan yang nanti akan keluar
kita jamaah setiap hari Jumat tuh kalau bisa direnungi surah Al-Kahfi itu. Bukan cuma baca suratnya, tapi baca artinya juga. Direnungkan. Biar supaya kita bisa memahami kisah tentang, itu ada kisah-kisah yang ajaib di sana ya. Dan kisah bagaimana perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu, bertemu dengan bertemu dengan Nabi Khidir, ya, Nabi Musa didampingi seorang pemuda. Siapa pemuda itu? Kemudian nanti Nabi Musa alaihissalam perjalanannya ketika beliau membunuh Nabi Khidir membunuh manusia. Kenapa Nabi Khidir membunuh manusia, menenggelamkan kapal, membangun bangunan. Ya, kemudian cerita Ya'juj dan Ma'juj, cerita Dzulqarnain. Jadi dicerita di dalam surah Al-Kahfi itu banyak kisah. Antum bagus kalau beli buku tafsir yang ditulis Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, surat khusus tentang surah Al-Kahfi, tafsir surat Al-Kahfi. Itu bagus, ya. Enggak terlalu tebal. Mungkin kurang lebih segini. Tapi ceritanya sangat bagus yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi keluarga dan semua kita, amin wa iyyakum. Baik, apakah bacaan hadits Dajjal dibaca pada akhir sholat 4 rakaat dan 2 rakaat juga, pada sholat wajib dan sholat Jumat, dalam sholat sunat, tetapi di buku tuntunan sholat Nabi tertulis sholat yang 2 rakaat dibaca di akhir doa. Allahumma zalamtu. Oh ini, iya. Ini doa yang diucapkan oleh Abu Bakar. Allahumma zalamtu kathiran. Ya, kayak gitu ya. Baik, kapan doa itu dibaca? Ya setiap kita sholat. Jadikan di akhir sholat kita senantiasa membaca agar kita terlindung dari Masihid Dajjal. Setiap kita sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah. Tapi kalau nggak dibaca, ya nggak apa-apa. Nggak dibaca, nggak apa-apa. Namun dianjurkan kita membaca doa tersebut pada setiap akhir sholat kita. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati wa min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnati masih dajjal. Itu kita berdoa kepada Allah pada setiap sholat kita. 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Insya Allah tidak mengapa. Yaitu sholat itu diantara tempat mustajab. Kondisi atau waktu mustajab ketika seorang berdoa di tasyahud akhir. Dia berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Ya. Baik. Ada lagi? Ya. Apa? Iya. Apakah Ya'juj dan Ma'juj memasuki kota Mekah dan Madinah? Para ulama tidak menceritakan. Nggak ada cerita tentang apakah Ya'juj dan Ma'juj masuk ke kota Madinah dan Mekah. Tapi yang diceritakan dia merusak bumi. Ya, seakan umum, bumi mana saja dirusak. Tapi cerita secara khusus apakah dia masuk ke dalam Mekah Madinah, Allahu a'lam, tidak ada riwayat yang menceritakan demikian. Allahu a'lam. Ada lagi jemaah? Nggak ada ya? Silakan Nabi. Ada yang menyatakan bahwa Al-Quran yang menceritakan tentang Dajjal itu di surat Al-An'am ayat 158. Apa bunyinya? Yawma ya'ti ba'du ayati. Iya, ayat itu ya. Surat Al-An'am ayat 158 ya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka
aw ya'ti ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takum amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul induru inna muntadzirun. Ya, ayat ini jemaah sekalian, ini tidak menyebutkan secara spesifik. Tidak menyebutkan secara spesifik. Ba'du ayatina, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Tanda kebesaran kami di sini banyak, tanda kiamat. Banyak tanda kiamat. Dan termasuk tanda ayat ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, ya, yauma ya'ti ba'du ayatina, yaitu apa? Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini juga tanda ayat-ayat Allah. Jadi tidak ada ayat spesifik menyebutkan tentang Dajjal di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat spesifik. Ya. Jadi pendalilan Dajjal itu hanya dalam hadits Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau tanda-tanda kiamat banyak selain daripada Dajjal. Betul? Betul kan? Baik. Ada lagi jemaah? Tidak ada. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.